Hello Technolovers. Sejak Israel dideklarasikan sebagai tanah air bagi kaum Yahudi pada tahun 1948, kaum Zionis telah menjadi antagonis terhadap Israel karena tindakan kejam mereka terhadap warga Palestina. Israel bahkan telah merenggut nyawa lebih dari 11.300 orang Palestina. Sebaliknya, beberapa negara Arab menjadi ancaman yang cukup mengkhawatirkan bagi Israel. Beberapa dari mereka bahkan berani menyatakan bahwa Israel adalah musuh Zionis. Berdasarkan sumber, berikut adalah negara yang ditaklukkan Israel. Mesir. Mesir adalah salah satu negara yang mengelilingi Israel. Negara itu dengan tegas menentang pembentukan negara berdaulat Israel di wilayah Palestina pada tahun 1948. Perang Israel Arab pada tahun 1948, 1956, dan 1967 memicu konflik wilayah dan politik. Hubungan antara Tel Aviv dan Kairo dibangun dengan alasan yang jelas. Riwayat kedua negara menunjukkan konflik lama. Sebagai dikutip oleh laman Tichmidis, Mesir telah terlibat dalam 4 perang berbeda dengan Israel. Pertama, mereka berjuang dalam Perang Arab-Israel 1948. Saat itu Mesir dan beberapa negara Arab lainnya memulai perang sebagai tanggapan atas pembentukan Israel tahun 1948. Israel menang dalam perang ini dan mendapatkan keuntungan besar. Setelah itu sekitar tahun 1956, Mesir dan Israel terlibat dalam konflik yang disebut sebagai krisis terusan Suez. Tel Aviv berusaha merebut terusan Suez dari Kairo. Yom Kippur tahun 1973 adalah perang terakhir yang terjadi. Di hari suci Yom Kippur, pasukan Mesir Suriah menyerang Israel dalam upaya mengambil kembali wilayah yang mereka hilang. Israel akhirnya melakukan serangan balik untuk memperbaiki situasi. Pada akhirnya Amerika Serikat dan Uni Soviet memediasi gencatan senjata. Sejumlah perjanjian perdamaian dibuat setelah berbagai konflik antara Arab-Israel. Salah satunya adalah perjanjian Camp David yang dibuat pada tahun 1978 dan perjanjian perdamaian Israel-Mesir yang dibuat setahun kemudian. Berkembangannya, Mesir dan Israel menjalin hubungan yang damai, meskipun sebenarnya mereka tidak terlalu bersahabat. Terlebih lagi Israel khawatir tentang hubungannya dengan Kairo selama periode Arab Spring. Namun hubungan yang dibangun melalui perjanjian tahun 1979 masih dipertahankan hingga saat ini. Selain itu, mereka sering bekerja sama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan. Ketika Mesir dan Israel menandatangani perjanjian perdamaian pada tahun 1979, hubungan mereka menjadi lebih baik. Perjanjian ini menciptakan hubungan diplomatik dan mengatur hubungan ekonomi dan budaya mereka. Namun, menjaga hubungan yang stabil antara kedua negara sering terjadi. Secara khusus, konflik antara Israel dan Palestina disebabkan oleh penjajahan Israel atas Palestina dan situasi geopolitik regional. Iran. Hubungan Iran-Israel belakangan ini semakin memanas. Bahkan, kedua negara tersebut mengancam akan terlibat dalam konflik bersenjata. Hubungan Iran dengan Israel pada awalnya tidak terlalu kompleks. Setelah Israel memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1948, kedua negara memiliki waktu untuk membangun hubungan strategis dan ekonomi. Israel mulai membangun hubungan dengan negara-negara non-Arab dan kelompok etnis minoritas pada 1950-an sebagai bagian dari doktrin pinggiran Perdana Menteri David Ben-Gurion. Selain itu, kedua negara memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat, dan keduanya menentang upaya Soviet untuk menguasai wilayah tersebut. Seiring dengan ekspor minyak Israel, Iran menjadi importir senjata api terbesar Israel. Dan itu Israel memiliki tujuan diplomatik di Teheran. Hubungan mereka baik selama 30 tahun dari 1948 hingga 1978. Namun setelah menggulingkan monarki pada 1979, hubungan itu tiba-tiba runtuh. Rezim teokrasi Iran yang baru dibentuk menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar dan Israel sebagai setan kecil. Selain itu, pemerintah Iran meninggalkan Israel dan mendukung perang Palestina. Setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982, ketegangan meningkat.
Saat itu, Operasi Perdamaian untuk Galilea berusaha membuat Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, sekutu Iran, meninggalkan Lebanon. Lalu, Teheran mengirimkan sekitar 1.500 penasehat IRGC ke lembah Beka di bagian timur Lebanon. Mereka tidak berperang dengan Israel, tetapi memobilisasi, melatih dan melengkapi milisi bawah tanah yang akhirnya menjadi Hizbullah. Hizbullah merupakan representasi strategis dari Iran untuk membangun kekuatan proksi di seluruh Timur Tengah untuk mendukung doktrin dan kepentingan Iran. Setelah PLO harus meninggalkan Beirut pada 1982, Hizbullah secara bertahap menjadi kekuatan utama dalam perang melawan Israel. Untuk mengusir pasukan Barat dan Israel dari Lebanon, Hizbullah memulai penggunaan peledak pada tahun 1983. Pada 4 November 1983, sebuah mobil yang membawa 600 kg bahan peledak memasuki markas pasukan pertahanan Israel atau IDF di selatan Tire dan membunuh 28 orang Israel. Sepanjang tahun 1990-an, Hizbullah tetap terlibat dalam peperangan intensitas rendah dengan IDF dan tentara Lebanon Selatan. Lebih dari 900 tentara Israel kehilangan nyawanya di Lebanon pada tahun 2000. Setelah itu, Israel secara sukarela menarik diri dari Lebanon Selatan pada Mei 2000. Ini merupakan kesempatan pertama bagi Israel untuk menyerahkan wilayah Arab tanpa perjanjian damai. Wah, ngeri ya! Yordania dan Israel terus berkomunikasi meskipun mereka secara resmi berperang selama bertahun-tahun. Pada tahun 1994, perjanjian damai dibuat antara kedua belah pihak. Namun, perjanjian antara Yordania dan Israel masih terhalang oleh perjuangan Palestina untuk keadilan dan kenegaraan. Pada tahun 1948, peristiwa yang dikenal sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab terjadi ketika lebih dari 700.000 warga Palestina diusir secara etnis dari tanah leluhur mereka. Tahun yang sama tak lama setelah PBB berencana membagi tanah Palestina di akhir mandat Inggris, koalisi militer negara-negara Arab termasuk Yordania memasuki wilayah tersebut untuk melawan Israel. Pada akhir perang, Yordania menguasai Yerusalem Timur dan tepi barat. Menurut Al Jazeera, Rabu 18 November 2023, Yordania bersekutu dengan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser saat Perang 6 Hari 1967. Setelah perang berakhir, yang menandai kemenangan yang signifikan bagi pasukan Israel, Yordania kehilangan kontrol atas Yerusalem Timur dan tepi barat. Lalu sejak pemberontakan Arab Spring 2011, konflik antara Yordania dan Israel telah meningkat. Keputusan Israel untuk menegaskan kedaulatan atas daerah enklave Naharaya yang telah dikuasai oleh kedua negara selama 25 tahun mendapat tantangan kuat dari Israel. Turki adalah negara muslim pertama yang menjalin hubungan luar negeri dengan Israel, yang mencakup hubungan militer, keuangan, dan diplomatik. Namun, hubungan itu memburuk ketika Turki secara terbuka menentang serangan militer Israel di jalur Gaza, yang dikenal sebagai Operasi Castled pada tahun 2007. Pasukan Israel membunuh 9 warga Turki dari armada yang mencoba keluar dari blokade Gaza, meningkatkan konflik. Pada tahun 2011, hubungan diplomatik dan militer antara Turki dan Israel terputus setelah Presiden Turki Erdogan menganggap Israel sebagai negara teroris. Pakistan. Salah satu negara muslim yang memiliki kekuatan nuklir yang luar biasa adalah Pakistan. Semua orang muslim di dunia bangga dengan Pakistan karena memiliki tentara yang kuat dan berani berkat rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim yang dicerahkan, mulai dari Palestina hingga Kashmir, selalu melihat Pakistan dengan perasaan tertekan. Pakistan juga selalu siap membantu mereka sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya, termasuk ketika konflik antara Israel dan Palestina pecah kembali. Pakistan siap bersolidaritas kepada Palestina. Konflik antara Pakistan dan Israel sendiri dimulai pada tahun 1947 ketika Pakistan menentang pengakuan Israel sebagai negara berdaulat oleh PBB. Perasaan anti-Israel berkembang di Pakistan dan menyebar di semua partai politik, baik besar maupun kecil.
Selain itu, Israel menentang inisiatif senjata nuklir Pakistan yang didirikan pada tahun 1970-an. Dilaporkan bahwa Mossad, Badan Intelijen Israel, melakukan operasi rahasia untuk mencegah pembangunan nuklir Pakistan. Pada tahun 1980, setelah Israel diduga menyerang pangkalan nuklir Kahuta di Pakistan, Israel meminta bantuan India untuk menjadikan pangkalan itu sebagai landasan peluncuran jet tempur.